Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, anak-anakku kabeh, Pak Rektor, para sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mundur sedikit, Mas. Alhamdulillah. Saya sudah siap membawa peci, tapi karena melihat Pak Rektor tidak pakai peci, saya menjadi tidak sopan kalau pakai peci. Jadi demi tamu harus menyesuaikan diri terhadap habitat tuan rumah, gitu ya. Jadi saya nanti kalau pas harus saya pakai kan, karena ini kan soal kesepakatan, tidak ada urusannya sama baik buruk kan itu. Termasuk tadi Bapak Wakil Rektor juga nanyain janjane nek ana wong maca Quran ini untuk digepoki apa ora gitu loh. Menurut beliau tadi nanya. Tadi kan meneng kabeh, menteng ngono kae. Lah itu dudu fikih ya Pak, kuwi soal kesepakatan budaya. Jadi nek arep keplok jane ya ora apa-apa, wong keplok iki ya nganggo tangane sing wae Gusti Allah barang toh, apa njur kowe gawe dhewe tanganmu lah ora. Jadi itu keplok itu kan ekspresi saja, cuman mungkin nek ning masjid ra penak gitu ya. Nek ning kene jane keplok nganggo sikil ya ora apa-apa gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun atau dies yang ke-55, berkhidmat untuk umat ya, untuk atau kepada. Khidmat dari kata khodam Pak ya. Khodam itu pembantu atau pengabdi. Khidmat itu rasa dan kesadaran untuk mengabdi. Jadi ini tema dies yang luar biasa, yang bagus sekali. Jadi saya ikut mendoakan mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Surakarta bukan hanya menjadi cerah dengan dirinya, tapi mencerahkan masyarakat dan ikut membukakan pintu bagi masa depan umat dan masyarakat yang sekarang sedang buntu, yang sekarang pintunya sedang tidak jelas di mana. Nanti sampai ke politik dan pemimpinan nasional kalau diomongkan, jadi saya tidak usah teruskan. Tapi moga-moga UMS melahirkan pencerah-pencerah umatnya, kan ya kira-kira ya. Kan tadi malam juga sudah ada wayang sang pencerah. Kalau dalam Al-Quran pencerahan itu kan kayak wong wudhu Pak. Pemaknaannya bisa kebangkitan, tapi asal-usul filologisnya, epistemologisnya ya paling enggak, itu kan toharoh. Toharoh itu membersihkan diri, terus mutohar itu orang yang dibersihkan, mutohir orang yang membersihkan. Jadi dia menjadi cerah itu ketika Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Itu ada dua tafsir. Yang pertama, nek kowe urung wudu isih batal, ojo jangan menyentuh Al-Quran kan gitu, jangan menyentuh mushaf. Itu juga boleh dimaknai seperti itu. Tapi kalau melihat kalimatnya, kalau diartikan secara agak ilmiah, la yamassuhu illal mutahharun, artinya kalau kamu belum cerah, kamu tidak bisa menyentuh ilmu itu, ngerti loh Pak. Kalau kamu belum cerah pikiranmu, belum cerah hatimu, maka kamu tidak akan bisa mendapatkan atau menyentuh wilayah ilmu itu, wilayah hikmah itu. Jadi la yamassuhu, kalau sampean mengerti bahasa Arab, itu bukan kalimat larangan, tapi itu informasi. La yamassuhu, tidak menyentuhnya kecuali yang dicerahkan. Kalau la tamassu illal mutahharun, lain masalah. Jadi maksud saya, acara ini maupun tadi malam sama Mas Endus mudah-mudahan mencerahkan pikiran dan hati kita, sehingga Allah mengizinkan kita memasuki ilmu-ilmu untuk berkhidmat kepada umat tadi itu. Kira terus serius sih ya. Biasanya ya menggendut-gendunan ngono, aku tak serius ning UMS iki. Karena saya berhadapan dengan orang-orang yang sangat serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
nanti kita coba ngelihat dari kasus yang paling sederhana yang disebut wudhu atau mutahhar. Kan cerah yang paling sederhana itu wudhu, Pak. Ya Bu ya, ya Mbak ya. Bikin nek ndelok umure kan anakku ya, nek ndelok nek sopan santune kan nyeluk Bu ya ning piye ya, nek sing urung rabi aja Bu ya, nduk ya. Dari wudhu sampai pencerahan ke tingkat kebudayaan dan peradaban. Nah, karena ini universitas, maka saya kira konsentrasinya adalah ilmu dan intelektualitas, gitu ya Pak ya. Di dalam sejarah Islam ada beberapa sebutan mengenai kehancuran atau kerusakan masyarakat. Misalnya ada fasad, fasad itu kerusakan. Ada zulumat, itu artinya kegelapan. Tapi Kanjeng Nabi tidak memilih kata fasad, tidak memilih kata zulumat, yang dipilih adalah kata jahiliyah. Jadi untuk menggambarkan rusaknya suatu keadaan di suatu zaman, idiom yang dipakai adalah jahiliyah. Urusannya sama apa? Urusannya sama berfungsi tidaknya akal. Maka sebutannya jahiliyah. Kemudian ada efek moral, itu efek outputnya. Tapi inputnya adalah ketidaktepatan berpikir, kemalasan berpikir, ketidakjujuran berpikir. Maka Rasulullah menekankan urusannya sebenarnya nomor satu adalah berpikir benar apa enggak, jujur apa enggak. Kalau 5 ya 5, jangan 6 gitu ya, dan seterusnya. Ini kalau tak terusin kayaknya agak berat ya Bapak-bapak Ibu sekalian, tapi amanatnya seperti itu. Jadi saya akan ngomong sangat serius, seolah-olah saya sedang mengadakan kuliah umum dosen tamu, kira-kira gitu. Ini tenanan ya, war tenanan nih kira-kira nih. Tadi musiknya terdengar oke nggak Pak? Dari sini oke ya. Kalau kita coba satu lagi ya, setelah itu saya tak ngomong lagi mengenai pencerahan tadi, dari yang muda-muda sampai yang berat-berat. Sebab 2014-2015 kalau tidak merupakan pencerahan bagi Republik Indonesia, maka kita akan membutuhkan waktu berlipat-lipat panjangnya untuk bisa bangun kembali. Karena sekarang ini orang pada mengalami kejatuhan dan kehancuran, tapi mereka tidak mengerti kehancuran yang kayak apa. Dan saya sangat mengalami kesulitan untuk menjelaskan tentang kehancuran kepada orang yang sebenarnya hancur. Angel tau gue. Jadi nerangke tentang keluruk nang PTI malah raiso. Menjelaskan tentang kerusakan kepada yang rusak kan susah Pak. Jadi kalau ada komputer hang, itu yang mengetahui bukan komputernya, wong dhek hang kok. Jadi mbok kuwi ngomong kaya ngopo nang komputer sing hang kuwi kan ya dhek ning tilang-tilang kae. Nah itu kesulitan saya Pak, tiap malam ngomong mengenai kerusakan di depan banyak orang yang sebenarnya sedang mengalami kerusakan. Jadi ya rada angel tenan kuwi aku. Jadi kaya wong edan bengok-bengok dhewe ngono kae. Nah ini nanti kita coba urai dikit demi sedikit, dan harus saya mohon kesepakatan nanti pada saatnya beliau-beliau kita mohon maju ke depan ya, terutama Pak Rektor ya, nanti pada saatnya. Pertama, fungsi sebagai pemimpin dan khalifah utama di UMS. Nomor 2, sebagai ilmuwan, sebagai subjek pencerah. Tidak baik kalau saya kesini mau mencerahkan Pak Rektor, wong dhek rektor aku ora dadi apa-apa, aku sing nyerahke, aku sing mencerahkan kuwi lah ya urik to kuwi ya. Kudune ya sing rektore kae sing wis jelas gajine piro ya to. Jelas aku sing mencerahke aku. Lah kene iki budek kabeh Pak, iki mburiku iki wah jan budek-budek ora karuan cerahan ngono kuwi dhek ngomong. Itu. Oke, bismillah. Sekarang saya minta satu nomor dulu, apa Mas? Tibil dulu. Dua nomor Bayna Katifai sama Tibil Kulub. Gini, supaya Anda semua ngerti, supaya ini tidak sekedar menjadi lagu. Bayna Katifai itu aslinya itu teks selawat. Bayna Katifai itu yang di antara dua ketiak.
baina katifaihi alamah. Jadi Rasulullah itu duwe toh ngerti toh ya Mas ya, toh itu item-item di kulit itu. Nah Rasulullah itu tanda kenabiannya kalau menurut apa ya gue jenenge, jadi alamah itu tondo, jadi ada ireng-ireng di antara dua baunya itu. Baina katifai alama khotimar rusulil kiram, di antara dua baunya itu ada tanda-tanda bahwa beliau diperintah Allah untuk menjadi pamungkas para nabi. Nah, terus syairnya dan seterusnya. Kemudian syair yang berikutnya adalah tibil kulub. Tibil kulub itu coro jawane tombo hati ning bahasa Arab. Tibil kulub itu bukan hati yang sakit diobati, tapi hati yang berpenyakit diobati. Jadi hati yang sakit sama hati yang berpenyakit itu bedanya sangat jauh. Nah nanti kalau punya waktu kita coba cari bersama-sama. Nyuwun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas kabeh. Yuk kita bergembira, tepuk tangan untuk teman-teman Kiai Kanjeng. Vokalis saya mohon maju. Yo. Cukup jelas suara saya ya. Saya mau membangun sedikit demi sedikit, ibarat bangun rumah itu bikin pademi ini barungku gawe jaga supaya ada bangunan pencerahan yang bisa kita capai bersama pada malam hari ini. Supaya saya tahu persis Anda berdialektika atau tidak dengan yang saya kemukakan, mending aku tak takon-takon sik wae lah. Yang disebut pencerahan itu kan membawa manusia berhijrah dari tidak tahu menjadi tahu, dari peteng menjadi yang. Mulanya bahasa Jawanya madang, itu artinya ketika Anda lapar itu kan peteng atine. Begitu madang berarti terus biar, mulanya jenenge madang kan begitu. Itu ya. Saya tanya dulu gini, kita mulai dari awal sekali. Kan Allah bercerita gini, wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ini pencerahan semester 1. Jadi Allah mengajari Adam, iki lodam, iki watu, iki lemah, iki tanduran, iki langit, iki bumi, iki segoro, kan begitu ya ibu-ibu ya mbak-mbak ya. Wa 'allama adamal asma'a, Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, terus Adam setelah diwurui oleh Allah mengemukakan diajarkan Allah itu bahasa apa? Pakai kata dari bahasa apa? Ngono kuwi lho. Kok njerono bahasa Arab ki? Kalau sampean di kampus tahu bahasa itu lahir dari naluri masyarakat. Nek tiba sing ngene iki jenenge jungkel, itu kesepakatan karena kata jungkel itu rasanya memang cocok dengan ketekuk ngene iki jungkel. Nah, jadi kata itu tidak lahir masyarakat bersama-sama jungkel. Nek ngene geblak kan cocok dengan bunyinya. Geblak. Nek ngangkut jenazah ning ikine
kayune sebelah kene iki sing ning mburi iki apa jenenge jebol, terus mayate ngene iki. Aku jenenge apa? Nyelorot. Itu ya. Terus apa meneh ya? Ngeblak njungkel njekentang cara wong samin ya. Itu semua kesepakatan, Bu. Kalau orang Jawa menyebut sesuatu itu berdasarkan rasa bunyinya. Mungkin beda sama orang India, beda sama orang Cina, beda sama orang Arab, tapi bahasa itu lahir ketika manusia sudah ngalamin bareng-bareng. Jadi ketika Nabi Adam sama istrinya yaitu Ibu Hawa itu ketemu, kuwi njur ngomongnya piye coba? Hai, ngono kuwi. Lho hai kuwi lah. Kowe tahu krungu ana wong ngomong hai, tapi ketika Nabi Adam itu kan belum ada bahasa. Kuwi lek ketemu njur piye? Apa njur ngene iki? Pelukan. Ya ora to ya. Nah, kalau sampean mau ndelok sangkan paran asal usul min wa ila, mudah-mudahan nanti mengalami apapun tuh Anda menjadi kreatif dan menggali segala sesuatunya. Jadi sekali lagi Bu, bahasanya bahasa apa? Arab, isyarat. Loh, Tuhan mengajarkan nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama benda. Pakai bahasa apa Allah mengajarkan itu? Tidak mungkin bahasa Jawa, tidak mungkin bahasa Arab, tidak mungkin bahasa Inggris, tidak mungkin bahasa Sanskerta. Menjadi wacana dasar agar supaya kita itu terus mencari. Saya menyebutnya ada bahasa sejati yang setiap orang dimanapun di seluruh belahan bumi ini punya rasa yang sama terhadap sesuatu hal. Kemarin sudah saya contohkan misalnya Pak, kalau dalam bahasa Arab, kalau ini disebut mahadha, apa ini? Hadha, artinya hadha ngertos. Hadha itu satu-satunya kata Arab yang sopir dari Indonesia bisa. Selain kata hadza dia tidak ngerti. Terus pokoknya bondone jadi sopir yang Arab ini hadza. Jadi suatu hari dia ditangkap polisi. Terus ramudeng, pokoknya dia nyeritake nek iki ono, jadi dia iki bar ngantemi bose. Jeragane diantemi, jadi terus dia nduting jeragane hadza 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 ya hadza, ngono ya. Jelas ceritanya, jelas ya, cuman pakai kata hadza loh Bu, padahal Nabi Adam sudah lengkap kawan bumi dan seterusnya. Jadi saya balikin, mahadha atau mahadhi manhadha. Jadi kalau makhluk hidup berakal itu disebut man. Kalau ditulis bahasa Arab mim dan nun, fathah, nek bunder apa? Sukun, goreng, sukun goreng. Nek bahasa nganggo huruf Latin nganggo M A N, kepanjangannya Muhammad Ainun Najib gitu ya. Ini karanganku dewe. Nunut man. Jadi ternyata manusia itu dirumuskan oleh 3 huruf M A N, atau kalau dalam bahasa Arab mim sama nun. Jadi nun itu penting banget. Yeah. Nek bahasa Inggris apa Pak Rektor? Bahasa Inggris
Manusia itu apa bahasa Inggrisnya? Man, human, mankind, tapi tetap pusatnya adalah man. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris sama, yaitu man. Ning macane wae sing siji, nek wong Arab man, nek wong Inggris man. Apa meneh wong Amerika kae sing paling ora cetha. Wis nggawe huruf O, engko nek wis diwaca dadi A. Bahasa Inggris ya ngoten niku. Oh, misalnya apa? Steve Jobs. Nek kene kan jelas O ta kuwi. Ning nek wong Amerika Steve Jobs. Lho kowe iki apa ora cetha kowe iki? Kuwi padha karo wong Madura. Jelas tulisannya Gus Dur. Limaca ning kono ora ana Gus Dur, Gus Dor. Anek Jawa cetha ho, no, co, ro. Kok kuwi cetha nek Jawa? Jawa paling cetha. Jadi peradabannya detail dan sejauh ini tertua yang pernah ada di dalam pengalaman makhluk bumi yang sekarang. Gus Dur, Eros Jarot, saya pernah ajak Gus Dur sama Eros Jarot ke Bangkalan, Pak. Tidak pernah disebut nama Eros Jarot karena nyebutnya Irus, Bapak Irus Jarut. Saya persilakan kepada Gus Dur. Ngono iku. Aniku Madura niku dadi rada angel. Wong Madura urip ning Solo pas Gestapo terus ditangkap polisi bengi-bengi pada waktu jam malam. Kamu orang mana kamu? Saya orang Solo saya, Pak. Lo kamu Madura gitu kok. Lo saya orang Solo saya. Wes ngono ki Madura apa Solo? Jadi kalau kamu melihat calon presiden, jangan melihat ucapannya, jangan melihat pengakuannya, ngerti ya? Jangan melihat pengakuannya. Orang bersyahadat saja belum tentu benar-benar bersyahadat kok. Sekarang orang mengkafirkan di mana-mana. Kayak kafir, kayak musyrik, kayak bid'ah, ngono toh? Ojo meneh kok kafir, muslim lho ora cetha kok. Rumah samu aku muslim ngono Pak. Apa faktanya saya muslim? Saya tanya, apa faktanya bahwa saya muslim? Mergo aku nganggo putih. Apa? Loh, ini ndak kira rukun Islam. Salat 5 waktu. Nek aku pura-pura piye? Ben Anda ngarani saya muslim. Siapa yang tahu saya muslim? Apa indikatornya? Apa faktanya saya muslim? Kelakuan saya baik umpamanya. Emang kalau kelakuan baik pasti muslim? Naik gaji, emang nggak bisa pura-pura naik gaji. Jadi nggak usah nuduh-nuduh orang kafir, musyrik dan seterusnya. Wong kamu sebagai muslim aja nggak ada faktanya kok. Kan begitu? Faktanya terletak di dalam kesungguhan syahadat di dalam hati dan pikiran dia kepada Allah. Yang mengerti persis kita muslim itu ada hanya Allah dan diri kita sendiri. Mulane kumpulan iki rasa percaya kowe. Mulane para ora kumpulan sebab dia tahu persis hakikat kupluk. Kan begitu. Ngopo kumpulan koruptor anggar kecekel kumpulan. Nek wedok kudungan, ku nek wis diadili nganggo tasbih, karo ngroke hakim karo ngene-ngene kae. Kuwi unine apa ki Mas? Le ngene-ngene iki Mas, kira-kira Mas. Gak wis, selamat. Ini ya. Apakah kalau pegang tasbih pasti muslim? Semua teman-teman Buddha bawa tasbih juga. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, ilmuwan adalah orang yang mampu menembus segala sesuatu di balik ilmu katon. Yang kelihatan belum tentu fakta, yang diucapkan belum tentu fakta. Nek wartawan mengandalkan wawancara, dengan mudah dia dibohongi oleh respondennya, kan begitu. Jadi saya di sini tidak akan marah kalau Anda menuduh saya bukan muslim. Nek kowe ngarani aku kafir, kowe tak nusoni. Lagi ngerti apa kowe? Wis ket biyen kowe. Kowe wis sing pekok, ngono aku.
Aku kafir bin zalim bin segala macam wis pokoke minal aidin wal faizin. Seneng ae mulai guyu iki Mam. Kita tak pancing-pancingi jebul menjaluk aku iki ndagel ngene iki. Oke. Terus jadi pakai nama apa Bu? Dari bahasa sejati man, bahasa Arab man, bahasa Inggris man, cara Jawa Sugiman. Nama terbanyak di Jawa itu pakai man. Dengar selama ini di radio, di televisi, di mana-mana itu kemungkinan besar itu palsu. Dan kamu sudah terjebak berapa kali, berapa era, berapa periode. Jadi hati-hati sekarang mulailah belajar mencari bahasa sejati, mendengarkan suara yang sejati, melihat warna yang sejati, merasakan cinta yang sejati. Sejati ini dari kata apa Pak? Sejati itu ketika akal dan hati puzzling, klop, mengatasi syahwat. Sebab saiki iki sing kedaden syahwat munggah ngatur pikiran, atine njur melu syahwat kuwi mau. Kan menungsa telu ki Pak. Jadi Nabi Adam dulu Bu dibikin sama Israel. Iki cat reca kae dadi Nabi Adam. Ning kan isih urung urip, wis tak sebule. Terus Allah meniup kepalanya Nabi Adam. Fuh, njur Adam jenggelek ngono kae, njur dhek wahing. Terus dia mengucapkan alhamdulillah, ning carane uduh cara Arab waktu iki alhamdulillah. Terus para malaikat menjawab yarhamukallah. Terus Nabi Adam menjawab lagi yahdikumullah. Terus Bu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sing apal wakil rektor ibu-ibu rano sing apal ya salah apa-apa. Terus akalnya cerah setelah tiupan yang pertama. Terus ditiup lagi sama Tuhan dadanya, fuh, waheng munah, uang. Alhamdulillah, ya arhamukallah, yahdikumullah. Terus hatinya hangat dan hidup. Disebul meneh, waheng meneh, waheng. Kue ini langsung jeriet, kue Adam. Jadi pertama akalnya dicerahkan oleh Allah, yang kedua kolbunya dicerahkan oleh Allah, yang ketiga syahwatnya dibangkitkan oleh Allah. Dan yang namanya ilmu, manajemen, kebudayaan, peradaban, akhlak, dan apapun saja, adanya negara, kerajaan, universitas, urusannya cuma satu. Bagaimana kamu memanage antara tiga ini? Akal, hati, dan syahwat. Yang mana panglimanya? Siapa panglima di antara tiga ini Mas? Man rois walaisa amin. Ya, kepalanya itu, pemimpinnya itu ini apa ini apa ini. Kolbun. Ada lagi yang lain? Bu, yang mimpin utama yang seharusnya memimpin manusia itu ininya apa ininya apa ininya? Bu, hati, hati. Oke. Prakteknya sekarang yang mimpin apa ini? Kalau sampean melihat SBY nesu karo opo, terus Anas ditangkap, terus setan kecelik, setan konsentrasi ngawasi nggudo Golkar, PDIP, Partai Demokrat, kecolongan PKS. Upamane lo ya. Menurut Anda, kalau Anda melihat korupsi yang begitu banyak, melihat kejadian-kejadian nasional di Indonesia ini, yang dominan, yang memiliki supremasi itu kalbunya manusia, ataukah akalnya manusia, ataukah syahwatnya manusia? Syahwat. Jadi negara Kesatuan Republik Syahwat Indonesia, NKRSI, gitu ya. Oke. Mungkin tak terus kira sih domain musik ini. Jadi
Pakai bahasa apa Bu tadi? Bahasa sejati yang sekarang kita nggak bisa nyetak, kita cari terus. Ada alat pendeteksi kebohongan, ono ilmu katuranggan. Ilmu katuranggan itu melihat. Jadi nek ono wong ngomong didelok sorot matane, urat-uratnya bagaimana, di situ bisa kita lihat dia bohong apa tidak dan seterusnya. Karena kita harus mencari yang sejati. Kata sejati tadi kan karena gabungan yang klop antara gini, Sunan Kalijogo telat gawe cagak toh. Ya Bapak. Liyane wis gawe cagak dheke urung teko-teko, kayune wis entek. Akhirnya saanane kayu tatal-tatal dikelompokke ditaleni untuk tiang Masjid Demak. Saking gupuhe dhek ngethok-ngethok tatal kuwi ana orong-orong kena bendone tugel gulune gitu ya, Bu. Pernah dengar cerita itu? Belum pernah dengar, Bu? Tugel gulune. Jadi orang-orang itu terus mati karena kepalanya terpisah dari badannya. Terus Sunan Kalijogo merasa bersalah, terus dia golek kayu serpian kayu jati, wong onone kuwi kayu jati, ya, terus digadhukke, dicujes ndase, dicujes awake, gadhukke urip meneh. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan jati ning urip, mengetahui dan mengalami yang sejati dari kehidupan, apakah itu suara, kebenaran, keindahan, cinta, dan lain sebagainya yang sejati, maka sambunglah kepalamu menjadi satu dengan badanmu untuk mengatasi syahwatmu. Nah, saiki syahwat iki nomor 1 ya. Dadi nek disenirupakan kuwi menungso jane kene iki syahwat. Gandul kae banget ngono kae nang ndi-ndi. Ki nek nganggo cara pelukis ngono kuwi gambare. Apa ya kuwi ya? Gambar wong kene ding krandil kae banget kae. Itu Bapak sekalian. Jadi sejati ini tadi cuman lambang, aku dhewe ya karo Sunan Kalijogo ya ora tau takon leres napa jenengan biyen nyambung orang-orang. Asgulak jare bocah-bocah ning maksud iki sing penting ki kepala dan hatimu itu harus nyambung satu sama lain. Nanti kita jelaskan bersama melalui surat An-Nur ayat 35. Ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyah yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linuri may yasha wa yadhibullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Lancar banget lek maca Quran ning apale ya ming ayat 1 kuwi. Jadi orang rasa kapusan, cak nun apal ya yang cici kuwi. Selawatan bareng sing apal salawatullah salam ulang kok terusnya ngono ka.